Selamat petang Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita dapat menutup rangkaian ibadah puasa, doa puasa kita pada hari ini dengan saya menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada petang hari ini adalah merupakan satu kesaksian untuk saya pribadi dan juga sebagai kita bersama sebagai gereja Tuhan, khususnya Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Sebelum saya bersaksi, mari kita membaca satu firman Tuhan dari Kejadian 24 ayat 1 sampai 4, di mana firman Tuhan ini menceritakan seorang hamba yang berdoa dan doanya dijawab Tuhan persis seperti yang dia doakan. Dia adalah hamba dari Abraham. Mari kita baca Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Nah, Abraham memerintahkan hambanya untuk pergi ke tanah saudara-saudara atau tanah bangsanya ketika Abraham belum keluar ya. Tanah di mana dia dulu hidup bersama dengan keluarga besarnya. Abraham akan mencarikan istri buat anaknya Ishak, dan ia tidak mau mempunyai seorang menantu dari orang Kanaan, tetapi dia mau menantunya itu adalah seorang gadis yang sama bangsanya dengan Abraham. Lalu pergilah hamba ini ke kota Nahor. Sebelum masuk ke kota itu, hambanya ini berhenti di dekat sebuah sumur. Hamba ini tahu pada jam itu petang hari biasanya ada gadis-gadis atau perempuan-perempuan yang membawa bejana untuk mengisi air di sumur. Itu sebabnya dia berhenti di situ, lalu dia berdoa. Berdoanya sangat spesifik, sangat khusus. Dia menentukan, dia bilang sama Tuhan begini, begini, dan begini. Apa yang dia doakan itu dasarnya adalah tuntunan atau nasihat dari Abraham. Sesuai dengan perintah dari Abraham tuannya. Mari kita mendengarkan atau kita simak apa doa dari hamba Abraham ini. Kita baca dari Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Nah, perhatikan, hamba itu berdoa dengan sangat spesifik. Dia tahu dia harus pergi ke situ sesuai dengan perintah tuannya. Tapi kita mau perhatikan, dia berdoa seperti ini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Jadi waktu dia berdoa, dia nggak cuma anak gadis yang cantik atau anak gadis yang begini dan enggak. Dia berdoa
sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, saya pikir. Tuntunan Tuhan, saya pikir ya. Pada waktu itu memang belum ada Roh Kudus yang diberikan atau dicurahkan terhadap banyak orang seperti kita sekarang. Tetapi Abraham yang sudah mendoakan dia, saya percaya Tuhan menyertai perjalanannya. Dan dia berdoa sangat spesifik, dan sebelum selesai dia berkata-kata, maka ada seorang gadis yang mengatakan hal yang seperti itu. Dia melihat ada seorang gadis cantik membawa bejana, lalu dia hampiri atau dia datang ke gadis itu dan berkata, "Tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum." Dan gadis ini menjawab persis seperti yang didoakan oleh hamba Abraham itu. Menjawabnya, "Minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum." Sehingga hamba ini tahu bahwa gadis ini memang gadis yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi istri dari Ishak. Saudara lihat betapa Tuhan itu menjawab segala sesuatu yang didoakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan udah bilang lewat Abraham, ambilnya gadis dari kota Nahor, jangan dari Kanaan, diikuti. Lalu saya percaya Tuhan menuntun ketika hamba ini berdoa. Dan ketika Ribka, yaitu gadis tadi itu namanya Ribka, itu mau diajak, ada satu kesaksian yang memang hamba ini tekankan lagi sekali lagi. Kita baca dari Kejadian 24 ayat 40. Kejadian 24 ayat yang ke-40. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya dan menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Saudara lihat, karena penyertaan Tuhan, maka hamba Abraham ini berhasil menemukan istri buat anak dari Abraham, yaitu Ishak. Dikatakan Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau. Hal ini menjadi kekuatan bagi saya. Ketika saya bertanya kepada Tuhan bagaimana kelangsungan dari tempat ibadah kita ini. Dan sore ini saya mau bersaksi, sebetulnya pada awal dari COVID ini saya sudah melakukan doa puasa. Saya doa puasa bukan cuma untuk Tuhan menunjukkan langkah-langkah apa yang harus saya ambil dalam saya menggembalakan jemaat yang tidak ketemu, tetapi hanya secara online, hanya lewat WA, hanya telepon, seperti itu. Bagaimana caranya saya? Dan yang paling juga sebagai manusia, saya ini paling khawatir nanti kita meneruskan sewa di tempat ini bagaimana? Lalu saya berpikir sesuai dengan kehendak saya. Dan saya pikir kalau saya berdoa, Tuhan kan tahu kita memakai tempat ini bukan untuk main-main, bukan untuk hura-hura, tapi kita memakai tempat ini untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya saya percaya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang saya pikir, yaitu Tuhan akan mencukupkan sekian jumlah uang untuk kita bisa meneruskan sewa gedung di tempat ini seluas ini. Berdoa puasa dijalankan. Ternyata sampai dengan akhir dari doa puasa saya, yaitu 40 hari sebelum Paskah dan 50 hari setelah Paskah, Tuhan tidak menjawab seperti apa yang saya mau. Saya berpikir, Tuhan, aku tuh udah berdoa kan, Tuhan tahu kita butuh, tapi kok begini? Satu kali satu malam saya berdoa. Lalu Tuhan menunjukkan banyak hal yang harus saya kerjakan. Oh, harus dikerjakan itu. Iya, coba kamu cari tempat lain yang seperti ini. Coba kamu juga tanya ke RT RW tentang domisili dan sebagainya. Dari situ Tuhan menunjukkan kepada saya sulitnya mendapat satu tempat ibadah. Terus saya tanya sama Tuhan, kalau gitu buat apa Tuhan aku cari keliling-keliling gitu ya. Tapi Tuhan luar biasa. Dikala saya berdoa, Tuhan menunjukkan, coba kamu sudah dari sekian banyak tempat, kamu doakan.
Lalu saya berdoa, ada 3 tempat yang menjadi nominasi. Saya berdoa, Tuhan, ketika besok, kalau besok saya hubungi satu tempat ini dan tempat itu menjawab WA saya, siapapun lah yang lebih dahulu menjawab WA saya, maka saya akan datang ke sana dan itu akan menjadi tempat buat kami sebagai gereja beribadah. Sebagai gereja, kita kan tahu di masa COVID ini tidak semua orang boleh beribadah. Saya sudah hitung jemaat umur sekian sampai umur sekian yang boleh dalam kategori masih boleh diizinkan untuk ibadah sekian orang. Jadi tidak perlu tempat sebesar ini. Jadi saya berpikir mungkin kita akan ibadah di hotel saja sesekali. Lalu saya menjalankan apa yang menjadi petunjuk Tuhan itu. Besok pagi-paginya saya WA 3 orang yang menjadi bagian marketing dari 3 buah hotel. Salah satu menjawab segera, cepat. Lalu dia bilang, oke Bu, siap, kita ketemuan nanti sore. Sore itu juga saya pergi ke hotel itu, saya melihat memang tempatnya bagus saudara. Terus saya bilang, saya akan pakai setiap minggu, seminggu 1 kali di hari Minggu hanya 2 jam. Ya Bu, nanti kita bicarakan dengan bagian marketing. Saya lihat tempat, ada satu lagi tempat yang keduanya, dia menjawab setelah yang kedua. Lalu dia bilang, ada Bu tempat yang ini. Saya juga datang ke tempat yang itu, tetapi responnya kurang baik dari bagian marketing. Tapi bagian yang pertama ini responnya sangat baik, sehingga saya memperhatikan betul berapa luas ruangannya dan berapa harganya. Ternyata harganya sangat tinggi saudara. Saya berpikir, tapi udahlah, saya jalankan dulu. Ruang segitu saya coba cek berapa orang yang bisa menampung ruang itu. Ternyata ruang sekecil itu bisa menampung sekian orang. Saya berdoa lagi, Tuhan, kok harganya mahal Tuhan? Ketika saya berdoa, Tuhan tunjukkan satu ruangan di tempat ini yang lebih besar dari itu. Terus saya berpikir, oh iya, kalau gitu cukuplah di bagian itu saja. Luar biasa jawaban Tuhan. Ternyata yang Tuhan mau adalah saya mengikuti kehendak Tuhan. Ketika saya berdoa kembali, Tuhan, oke, kalau Tuhan mau saya menyewa bagian yang sebesar hotel itu atau auditorium hotel itu, maka Tuhan, Engkau akan buka jalan. Saya berdoa, lalu saya sampaikan ke pemilik gedung ini. Tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ditelepon. Kita mengadakan pembicaraan yang cukup panjang. Saya menjelaskan bagaimana saya tidak membutuhkan tempat yang besar, yang penting tertampung sekian orang dan sebagainya. Setelah melalui berbagai pembicaraan, beberapa kali kontak lewat telepon, akhirnya disetujui saudara. Dan saudara tahu, biayanya Tuhan sediakan. Jadi saya pada sore hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk kita masing-masing coba merenungkan kehidupan kita pribadi. Kalau saudara punya pergumulan, bawalah itu kepada Tuhan. Jangan bergumul tentang sesuatu seperti yang saudara inginkan, seperti saya. Saya pikir ini bisa, itu pikiran saya. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Ketika kita bergumul kepada Tuhan, menyampaikan pikiran kita, buka hati supaya Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita secara pribadi. Jadi nanti Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita apa-apa saja yang harus kita lakukan, sehingga pada akhirnya kita menjalankan atau kita mendoakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saudara lihat, kalau kita mendoakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menjawabnya dan Tuhan buka jalan dan mencukupkan segala sesuatunya. Puji Tuhan. Mari kita terus melakukan ibadah doa puasa ini untuk waktu-waktu yang akan datang, sehingga kita dituntun oleh Tuhan menghadapi segala sesuatu, khususnya dalam kondisi seperti sekarang ini. Amin.